Halo semua, apa kabar? Balik lagi di channel Vergi Paper. Di video kali ini, gue masih akan bawakan alur cerita film horor. Dan film yang bakal gue bawakan kali ini berjudul Jennifer's Body. Film ini rilis sudah lumayan lama ya, yaitu tahun 2009. Dibintangi aktris-aktris cantik dari mulai Megan Fox sampai Amanda Seyfried. Jennifer's Body sendiri punya genre horor komedi, dan beberapa orang juga menyebutnya black comedy, di mana film ini menceritakan seorang remaja perempuan SMA yang tubuhnya dirasuki suatu entitas iblis jahat dan menjadikannya sebuah momok mengerikan untuk kawan-kawannya di sekolah. Gimana cerita selengkapnya? Langsung kita mulai aja alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja perempuan bernama Anita Lesnicki, atau biar simpel kita sebut dia Nidi. Di mana Nidi ini sedang dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Hari itu berjalan normal, sampai suatu ketika, Nidi yang emosinya masih labil dengan sengaja menendang salah satu petugas rumah sakit jiwa sampai terluka. Karena perbuatannya ini, Nidi pun harus dikurung di sel khusus seorang diri. Jadi kira-kira kenapa perempuan seimut Nidi ini bisa masuk ke rumah sakit jiwa? Mari kita lihat 2 bulan sebelumnya. Film kemudian mundur ke 2 bulan sebelumnya. Di sebuah kota kecil bernama Devil's Kettle, Nidi karakter utama kita tinggal dengan normal. Dia punya pacar bernama Chip dan juga sahabat dekat di SMA bernama Jennifer. Berbeda dengan Nidi yang tampilannya cupu, Jennifer punya penampilan yang jauh lebih feminim dan super seksi. Tipikal siswi idola di sekolahnya. Suatu hari, Jennifer mengajak Nidi untuk menonton sebuah konser band bernama Low Shoulder. Di sini Nidi sempat menolak karena dia sudah ada janji bertemu pacarnya. Tapi karena nggak mau buat Jennifer kecewa, Nidi pun mengiyakan ajakan Jennifer. Malamnya, setelah menjemput Nidi dan berpamitan pada Chip, Jennifer dan Nidi datang ke sebuah bar bernama Melodyland, tempat konser Low Shoulder digelar. Saat di dalam, Nidi dan Jennifer bertemu Low Shoulder yang masih bersiap-siap untuk tampil. Mereka sedikit mengobrol, dan dari obrolan ini, kita bisa tahu kalau Low Shoulder punya vokalis yang ganteng bernama Nikolai, yang disukai oleh Jennifer. Dan Low Shoulder ini statusnya masih band indie, serta butuh banyak audiens. Itulah kenapa, walau dia dari kota besar, mereka rela datang ke kota kecil bernama Devil's Kettle ini, agar nama mereka dikenal lebih banyak orang. Kemudian Jennifer izin membelikan minuman untuk Nikolai. Dan selama Jennifer pergi, ternyata Nikolai merencanakan sesuatu yang jahat bersama temannya. Di mana tujuan mereka ke Devil's Kettle salah satunya adalah memang mencari perempuan yang masih perawan. Obrolan Nikolai dan teman ini ternyata samar-samar didengar oleh Nidi yang langsung menegur Nikolai. Kemudian Nidi pun memberitahu dan memperingati Jennifer soal obrolan Nikolai dan temannya. Tetapi karena Jennifer kepala batu, dia tetap bersikeras ingin menonton band Nikolai sampai selesai. Singkat cerita, Nikolai dan bandnya Low Shoulder langsung membawakan sebuah lagu. Di tengah-tengah pertunjukan, tiba-tiba ada masalah konsleting yang membuat tempat tersebut alami kebakaran hebat. Semua pengunjung panik, ada yang berhasil keluar, tapi tak sedikit juga yang jadi korban. Beruntung Nidi dan Jennifer di sini bisa selamat usai keluar lewat jendela di sebuah toilet. Ketika di luar, Jennifer terlihat syok dan berusaha disadarkan Nidi. Tak lama kemudian, Nikolai yang ternyata selamat datang bermaksud menolong. Nikolai mengajak Jennifer masuk mobilnya yang lebih aman daripada di luar. Nidi yang tahu Nikolai punya rencana jahat, sekuat tenaga berusaha mencegah Jennifer ikut dengan Nikolai. Tapi karena Jennifer terlanjur kepincut oleh Nikolai, akhirnya Nidi gagal dan Jennifer pun dibawa Nikolai dan bandnya Low Shoulder ke sebuah tempat. Saat pulang, Nidi menceritakan kejadian itu pada pacarnya, Chip, lewat telepon. Tapi di tengah-tengah itu semua, Nidi tiba-tiba mendengar suara dari lantai bawah rumahnya. Nidi yang saat itu sendirian di rumahnya langsung mengeceknya. Lalu, saat sedang mengecek bagian dapur, Nidi pun dikagetkan dengan kehadiran Jennifer. Jennifer yang Nidi kira diculik band Low Shoulder, ternyata selamat dengan kondisi pakaiannya penuh luka darah. Begitu juga mulut dan juga sekujur tubuhnya. Jennifer memperlihatkan kelakuan aneh seperti memakan daging mentah dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya.
Needy yang ketakutan hendak menelpon polisi, tetapi tak lama kemudian tanpa alasan Jennifer pun pergi begitu saja meninggalkan Needy. Keesokan harinya, di sekolah, Needy masih memikirkan kejadian semalam dan seolah masih tidak percaya dengan semua itu. Kemudian tak lama Jennifer datang dan menyapanya dengan normal, seolah tak terjadi apa-apa. Needy lalu menceritakan yang ia alami semalam pada Jennifer, tapi menurut Jennifer itu hanya halusinasi. Salah satu guru kemudian masuk dan memberitahu kalau insiden kebakaran di Melodyland semalam memakan 8 korban siswa SMA Devil's Kettle dan satu orang guru bernama Mr. Erickson. Bukannya sedih mendengar kabar ini, Jennifer justru terlihat senang. Jelas ini adalah suatu hal yang janggal. Setelah kelas selesai, Needy bertemu dengan Chip dan dia juga menceritakan kejadian malam itu pada Chip. Menurutnya, Jennifer terlihat seperti manusia yang dirasuki roh jahat, tetapi menurut Chip, itu semua hanya efek syok yang dialami Needy usai selamat dari insiden kebakaran di Melodyland. Di sini juga mereka bertemu Colin, pria yang terlihat menyukai Needy, tapi padahal aslinya dia menyukai Jennifer. Sementara di tempat lain, Jennifer menemui siswa laki-laki bernama Jonas. Dia adalah sahabat dekat Craig, salah satu korban tewas di insiden kebakaran Melodyland. Jennifer merayu Jonas untuk mengajaknya ke hutan belakang sekolah. Dengan sedikit rayuan yang cukup erotis, Jennifer berhasil membawanya ke dalam hutan. Di sana mereka berciuman, dan Jennifer perlahan melepas pakaiannya dan juga pakaian Jonas. Tapi ketika Jonas terasa nyaman, dalam tanda kutip, tiba-tiba saja Jennifer berubah menjadi sosok mengerikan dan seketika membunuhnya. Mayat Jonas pertama kali ditemukan oleh salah satu guru yang sempat mendengar teriakannya. Sementara setelah membunuh Jonas, Jennifer terlihat mandi di danau untuk membersihkan tubuhnya dari bekas darah. Malamnya, Chip yang merupakan tetangga Jonas mengabarkan terbunuhnya Jonas kepada Needy. Ini membuat Needy curiga kalau kematian Jonas ada hubungannya dengan kasus kebakaran di Melodyland. Sementara Chip masih menganggap ini adalah nasib sial yang normal terjadi pada siapapun. 1 bulan berlalu setelah tragedi kebakaran Melodyland dan terbunuhnya Jonas. Lalu di suatu hari, guru Needy memberitahu bahwa band Low Shoulder akan menjadi penyumbang rutin untuk kota Devil's Kettle. Dan salah satu lagu mereka yang dimainkan saat tragedi kebakaran yang berjudul Through the Trees dijadikan sebagai lagu wajib daerah Devil's Kettle. Hal ini membuat Needy semakin mencurigai Nikolai dan Low Shoulder lah sebagai pelaku kasus-kasus yang terjadi di Devil's Kettle selama ini. Setelah kelas selesai, Jennifer yang sekarang terlihat pucat bertemu Colin, salah satu siswa yang menyukainya. Di sini Colin mengajak Jennifer ke bioskop, tetapi Jennifer menolaknya. Namun berkat sedikit bujukan dari Needy, Jennifer pun akhirnya mau ikut Collins, tapi bukan ke bioskop, melainkan menonton sesuatu di rumah Jennifer. Sedangkan Needy malam itu sudah memiliki rencana bermain, dalam tanda kutip, dengan pacarnya, Chip. Malam pun tiba. Needy terlihat sudah ada di kamar Chip pacarnya. Layaknya muda-mudi negeri Paman Sam, tak mungkin laki-laki dan perempuan dalam satu kamar tak melakukan apapun. Diawali berciuman, kemudian keduanya saling melepas pakaian, hingga akhirnya mereka melakukan sebuah kegiatan yang dilarang norma-norma setempat. Sementara itu di tempat lain, Colin ternyata sudah sampai di kediaman Jennifer. Di sini Colin bingung kenapa Jennifer tinggal di komplek yang terbengkalai, dan rumah Jennifer pun terlihat sudah lama tidak ditempati. Singkat cerita, Collins bertemu Jennifer di dalam rumah tersebut, dan Jennifer di sini terlihat sudah sangat pucat. Walaupun takut, tapi karena sudah kepalang suka, Colin pasrah ketika didekati oleh Jennifer. Sialnya, nasib Colin ternyata sama seperti Jonas. Dia akhirnya tewas, terbunuh oleh Jennifer. Sedangkan Needy yang sedang bereproduksi dengan Chip merasa ada hal aneh. Di tengah-tengah adegan itu, dia berhalusinasi melihat Jennifer dalam bentuk iblis. Seketika Needy syok dan pergi meninggalkan Chip yang tentu saja belum puas. Di tengah jalan, Needy sempat melihat Jennifer, yang kemudian tak sengaja ia tabrak. Tanpa memperdulikannya, Needy terus melajukan mobilnya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Needy yang syok memutuskan langsung beristirahat. Tapi dia kemudian dikagetkan dengan kehadiran Jennifer yang sudah ada di kamarnya. Ini jelas aneh karena sekilas tadi Needy bertemu Jennifer di jalan. Jennifer juga kemudian di sini coba menggoda Needy, bahkan mereka sempat berciuman. Untung saja Needy langsung tersadar.
Ternyata maksud sebenarnya kehadiran Jennifer di kamar Needy adalah untuk menceritakan apa yang terjadi saat ia dibawa Low Shoulder setelah insiden kebakaran. Dari kesaksian Jennifer diketahui bahwa ternyata ia dibawa Nikolai dan teman-temannya bukan untuk diperkosa, melainkan untuk dijadikan tumbal. Nikolai sangat ingin bandnya Low Shoulder sukses besar, tapi karena sulit, ia memilih jalan pintas, yang salah satunya adalah bersekutu dengan iblis. Sebagai syarat perjanjian itu, Nikolai harus menumbalkan satu perempuan yang masih perawan, sehingga dipilihlah Jennifer. Di sini sebenarnya proses ritual tersebut berjalan lancar. Jennifer sekilas memang sudah tewas, tapi entah kenapa Jennifer bisa hidup kembali meski dengan kondisi buruk. Dari sini kita tahu kalau momen saat Needy melihat Jennifer bersimbah darah tadi di awal film terjadi tepat setelah Jennifer selamat dari proses ritual band Nikolai. Setelah itu Jennifer juga mengatakan pada Needy bahwa dia merasa sangat kuat saat dia sedang kenyang. Bahkan Jennifer memperlihatkan Needy kemampuan regenerasi yang dia miliki. Namun bukannya takjub, Needy malah jadi curiga pada Jennifer karena dengan kekuatan anehnya itu. Needy pun segera meminta Jennifer pergi dari kamarnya. Keesokannya, Needy mendapat kabar bahwa Colin terbunuh di malam saat ia bertemu Jennifer. Itu membuat Needy memutuskan menjaga jaraknya dengan Jennifer. Karena semakin penasaran, Needy memutuskan mencari tahu semuanya. Dia kemudian membaca banyak buku tentang hal-hal gaib. Sampai kemudian, Chip datang dan menanyakan kesediaannya di pesta dansa sekolah nanti malam. Belum sempat menjawab, Needy memutuskan menjelaskan apa yang ia temui soal kasus Jennifer pada Chip. Dari buku yang dia baca, menurut Needy, Jennifer sedang dirasuki iblis jahat. Itu terjadi akibat ritual yang dilakukan Nikolai dan bandnya. Nikolai mengira Jennifer masih perawan, tetapi kenyataannya Jennifer sudah tak perawan sejak SMP. Hal ini membuat ritual memang berhasil, tetapi efeknya kini justru membuat sang iblis malah bersemayam di tubuh Jennifer. Satu-satunya cara mengalahkannya adalah menusuk jantung Jennifer tepat ketika dia merasa lapar atau lemah, dan tanda-tanda Jennifer lapar adalah saat ia terlihat pucat. Mendengar itu, Chip tak peduli karena tujuannya hanyalah menghabiskan waktu dengan Needy. Sayangnya Needy memang ingin ke pesta dansa tapi bukan untuk bertemu Chip melainkan membunuh Jennifer. Singkat cerita, malam pun datang. Needy, Jennifer, dan Chip bersiap dengan kostum masing-masing. Lalu Needy sudah sampai di sekolah, sementara Chip masih di jalan. Sedangkan di tengah jalan, Chip bertemu dengan Jennifer yang tampak sudah pucat, dan kita tahu tandanya Jennifer sedang lapar dan juga akan mencari mangsa. Jennifer kemudian menggoda Chip. Chip yang lemah pendiriannya tergoda ajakan Jennifer yang mengajaknya ke sebuah gedung kosong bekas kolam renang publik. Sementara di sekolah, Needy yang menunggu kehadiran Jennifer tak kunjung bertemu dengan Jennifer. Sampai akhirnya ia sadar, bisa saja target Jennifer selanjutnya adalah Chip. Secepat kilat, Needy pun mencari Chip. Seusai tak menemui Chip di rumahnya, Needy menemukan bunga anggrek milik Chip di depan jalan menuju gedung bekas. Sedangkan di gedung bekas tersebut, ternyata Chip sudah kembali digoda Jennifer. Namun ternyata Chip bisa menahan nafsunya karena ia masih sayang pada Needy. Hal itu membuat Jennifer kesal dan seketika menyerang Chip. Tak lama kemudian Needy datang. Sayangnya ia sedikit terlambat. Leher Chip sudah terlanjur dikoyak Jennifer. Melihat itu, Needy tak menunggu lama langsung berusaha menyelamatkan Chip sang kekasih. Dengan bantuan Chip yang sudah sekarat, Jennifer pun akhirnya bisa dilemahkan dengan ditusuk di bagian perutnya. Sayang Jennifer tidak tewas dan hanya pergi meninggalkan Chip juga Needy. Sementara kondisi Chip yang sudah parah tak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya Chip pun tewas meninggalkan Needy. Setelah insiden meninggalnya Chip tadi, Needy pun berhasrat membunuh Jennifer. Akhirnya di suatu malam, saat Jennifer sedang dalam kondisi lapar dan lemah, Needy menerobos masuk ke kamar Jennifer. Sempat mendapat perlawanan sengit, bahkan sedikit tergigit, Needy berhasil menusuk Jennifer tepat di jantungnya yang membuat Jennifer tewas dan iblis di dalam tubuhnya seketika juga menghilang. Sayangnya ternyata keributan di kamar Jennifer didengar ibunya yang kemudian masuk. Ibu Jennifer sangat syok melihat anaknya tewas ditusuk oleh Needy, sahabat dekatnya sendiri. Jadi kejadian itulah yang membuat Needy dimasukkan ke rumah sakit jiwa, sesuai scene di awal film. Kita kemudian diperlihatkan bahwa Needy menjadi Needy yang berbeda sekarang, karena berhasil selamat dari gigitan Jennifer yang seorang iblis. Needy pun kini memiliki sebagian kekuatan iblis. Hal ini ia manfaatkan untuk kabur dari rumah sakit jiwa tersebut. Kemana tujuan Needy?
Di akhir film diperlihatkan juga Needy dengan sebilah pisau mendatangi hotel tempat band Low Shoulder menginap. Kita bisa melihat juga bahwa kini Nikolai dan bandnya Low Shoulder sudah sangat sukses berkat bersekutu dengan iblis. Tetapi mereka malam itu juga semua tewas dibunuh oleh Needy yang merasa dendam usai pacar dan sahabatnya tewas karena ulah Nikolai dan Low Shoulder. Film pun diakhiri dengan tayangan CCTV yang memperlihatkan Needy keluar dari kamar hotel Low Shoulder saat setelah ia membunuh mereka. Sekian alur cerita dari film Jennifer's Body. Gak ada yang perlu gue jelasin lagi karena semua alurnya udah jelas ya. Tapi kalau masih ada yang bingung bisa tulis di kolom komentar, nanti gue jawab sebisanya. Intinya Needy di akhir film membunuh semua personel band Low Shoulder karena sudah membuat Chip pacarnya dan juga Jennifer sahabat dekatnya tewas. Gue sendiri cukup suka sama gaya penceritaan film ini yang gak buru-buru tapi juga gak bertele-tele. Walaupun bukan film terbaik buat gue, Jennifer's Body tetap fun buat ditonton. Apalagi kalau kalian suka adegan-adegan rated khas film-film remaja Amerika. Gue pribadi kasih film ini nilai 7/10. Segitu aja buat video kali ini, mohon maaf kalau masih ada banyak kekurangan. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan share kalau kalian suka video ini, serta subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video baru. Segitu aja dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.